Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, siapa yang membaca Al-Qur'an maka tiap satu huruf itu pahalanya 10 keberkahan dan diberikan kepada kita semuanya. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita dalam sebuah hadisnya dari Ibnu Umar, Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal, Ibnu Umar berkata, "Kuntu julusan 'inda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam." Kami sedang duduk bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Faja'a rajulun minal ansari, maka datanglah seseorang dari kaum Ansor. Fasa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan orang itu bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal?" Wahai Rasulullah, orang mukmin yang mana yang lebih utama, yang lebih afdal? Qala, Rasul menjawab, ahsanukum khuluqa, orang mukmin yang paling baik akhlaknya. Summa qala, kemudian dia bertanya lagi, ya Rasulullah, ayyul mu'minina aqyas, orang mukmin yang mana yang paling cerdas? Nabi menjawab, aktaruhum dzikran lil maut wa asyaduhum isti'dadan lima ba'da. Orang yang cerdas itu orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling sungguh-sungguh mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, ada dalam Sahih Ibnu Majah. Jadi dalam hadis ini ada dua pelajaran bagi kita semuanya. Kata Nabi, afdhalul mu'minin ahsanul khuluqa, orang mukmin yang paling utama, yang paling istimewa itu yang paling baik akhlaknya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke muka bumi itu untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Kami diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, makanya Nabi dalam hadis lain bersabda, akmalul mu'minin imanan ahsanul khuluqa, orang mukmin yang paling sempurna keimanannya yaitu yang paling baik akhlaknya. Makanya semakin tebal keimanan, semakin tebal keyakinan, itu indikasinya semakin baik akhlaknya. Makanya ibu bapak, tanda orang yang baik hubungannya dengan Allah, tanda orang yang sholatnya diterima, tanda orang yang zakat, haji, umrohnya diterima, apa indikasinya? Semakin baik hubungannya dengan sesama manusia. Makanya akhlak orang beriman itu satu, i'taul amni lil akharin, memberi rasa aman pada orang lain. Nah, jadi sebagaimana kata Nabi, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, orang muslim yang sebenar-benarnya yaitu orang yang ibu bapak mulutnya dan tangannya terjaga dari merugikan orang lain, terjaga dari mengganggu orang lain, mulut dan tangan. Kemudian akhlak orang beriman, i'taul fakhri lil akharin, memberi rasa senang pada orang lain. Makanya Nabi mengajarkan kita ketemu orang harus tersenyum, kita ketemu orang harus wajah somea, marahmai, terus nah, kita ketemu orang mengucapkan salam, kemudian berjabatkan tangan. Itu akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang istri yang menyenangkan bagi suaminya, suaminya juga menyenangkan bagi istrinya, orang tua menyenangkan bagi anaknya, ya, anaknya juga menyenangkan bagi orang tuanya. Itu akhlak orang beriman. Jadi apapun ibu bapak, ya, kesempatan kita ini
hanya apa? Memberi rasa senang kepada orang lain. Walaupun itu kepada anak kecil, ya kita memberi rasa senang. Kemudian akhlak orang beriman kan ibu ta'un nabi lil akhirin, memberi manfaat. Ya khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak memberikan manfaat. Jadi derajat manusia ibu bapak tidak diukur dengan hartanya, tidak diukur dengan keilmuannya, tidak diukur dengan pangkat dan jabatannya, tapi diukur dengan nilai kebermanfaatannya. Yang semakin banyak memberikan manfaat, maka semakin mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya semakin berkah, hidupnya semakin bahagia. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita, ibu bapak, aqyasul mukminin aksaru dzikran lil maut. Orang mukmin yang paling cerdas, orang mukmin yang paling pintar, yaitu orang mukmin yang paling banyak mengingat kematian, yang paling banyak mengingat mati, dan sungguh-sungguh mempersiapkan bekal untuk hidup setelah kematian. Sungguh-sungguh mempersiapkan bekal akhirat. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, kita semua kan pasti akan diakhirkan oleh Allah. Betul gak ibu ya? Kita hidup di dunia ini hanya sementara, hanya sekedar mampir, sekedar lewat saja. Makanya kata Nabi, irtahalatid dunya mudbiratan wartahalatil akhirah muqbilatan. Ini hadisnya dari Imam Bukhari, hadis sahih. Dunia itu kata Nabi tiap hari terus berjalan membelakangi kita. Akhirat terus berjalan menghadap kepada kita. Maksudnya apa? Kata Nabi, ibu bapak, hidup kita di dunia ini hakikatnya tiap hari ini sedang meninggalkan dunia dan sedang mendekati akhirat. Jadi dunia akan kita tinggalkan, akhirat akan kita datangi. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, wa kullu wahidin minhuma banun, kata Nabi, setiap kehidupan itu ada pecintanya, ada penggemarnya. Wa kullu min abna'il akhirah, maka jadilah penggemar, jadilah pecinta akhirat. Makanya ibu bapak, kalau hidup kita sudah akhirat orientasinya akhirat, maka dunia ini serasa lapang, dunia ini akan terasa nyaman, dunia ini akan terasa baik-baik saja. Tapi ibu bapak, kalau orientasi hidup kita ini dunia, maka hidup ini menjadi sempit, hidup ini menjadi gerah, hidup ini menjadi gelisah, hidup ini tidak ada kenyamanan. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, kata Nabi, man kanatil akhiratu hamman ja'alallahu ghina fi qalbi wa jama'a lahu samla wa la dunya wa hiya rahimah. Siapa saja yang tujuannya akhirat, maka Allah akan berikan kebahagiaan, kecukupan di hatinya, dan Allah akan selalu memudahkan urusannya, dan Allah akan memberikan ibu bapak rezeki, ya ibu bapak, yang tidak disangka-sangka. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, sebaliknya kalau hidup ini orientasinya dunia, maka hatinya akan selalu gelisah resah, ya selalu ada dalam kebingungan. Kata Nabi, wa jamal wasfarqala usamla, urusannya dibuyarkan oleh Allah, dan ibu bapak, dunia ini tidak datang kecuali akan mengendalikannya. Jadi diperbudak oleh dunia. Ibu bapak dimuliakan oleh Allah, makanya Nabi mengingatkan kepada kita, aksiru dzikra hadimil ladzat yakni al-maut. Perbanyaklah oleh kalian ingat pada satu perkara yang menghilangkan semua kenikmatan dunia. Apa kata Nabi? Yakni al-maut, yaitu kematian.
kematian. Kata Nabi, ibu bapak banyak-banyak mengingat mati. Karena ibu bapak, kata Imam Ad-Daqqaq, sebagaimana dikutip dalam kitab At-Tadhkirah di Ahwalil Mautat wa Ahwalil Akhirah Imam Al-Qurtubi halaman 9, ibu bapak, man aktsara dzikrul mauti, siapa saja yang banyak mengingat kematian, akramallahu bithalatsatin, maka Allah akan memuliakan dengan 3 perkara. Nah, jadi ibu bapak, kalau kita selalu ingat mati, ya, selalu emot karena mahon, makanya Allah akan memuliakan dengan 3 perkara. Apa yang pertama? Yang pertama, ta'jilut taubati, akan disegerakan tobatnya. Jadi kalau banyak mengingat mati akan disegerakan tobat. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau orang sudah banyak mengingat maut, pasti ibu akan banyak ingat akan dosa-dosa. Kalau orang sudah banyak ingat akan dosa-dosanya, pasti ibu bapak ada kemauan untuk bertobat. Makanya perintah tobat itu tidak boleh dinanti-nanti, harus disegerakan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh. Ini perintahnya wasyari'u. Wasyari' itu apa ibu bapak? Wasyari' itu sarah itu balap. Jadi cepat-cepat ila maghfirah, ya, untuk mengejar ampunan Allah, maksudnya cepat-cepat tobat. Jadi ibu bapak, tobat ini tidak boleh dinanti-nanti, tidak boleh di akhir-akhir. Bahkan perintahnya balap seperti halnya lari. Kenapa ibu bapak? Karena kita ini tiap hari sedang dikejar-kejar kematian. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, yang namanya al-maut kan tidak pilih-pilih. Tak ada yang sehat, tak ada yang sakit, tak ada tua, tak ada muda. Kalau sudah datang kita tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Yang kedua, yang namanya al-maut, ibu bapak, datangnya tiba-tiba, bagutakan. Betul gak bu? Tidak ada info, yang tidak ada tidak ada bocoran, ya, ibu akan meninggalkan dunia ini. Makanya kesempatan akhirat itu ibu bapak tidak ada 2 kalinya. Kesempatan akhirat itu kalau kita hari ini terlambat, maka tidak akan mendapatkan lagi. Beda dengan kesempatan dunia. Makanya banyak dalam Al-Quran ibu bapak orang yang telah meninggalkan dunia berteriak kepada Allah, Rabbirji'uni la'alli a'malu shalihan fima taraktu. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia, aku akan berbuat amal saleh. Kemudian yang kedua, kemuliaan orang yang banyak mengingat kematian apa ibu bapak? Qana'atul qalbi, hatinya akan diberikan rasa qanaah. Qanaah itu apa ibu? Qanaah itu rasa cukup. Nah, jadi kalau orang banyak ingat mati, hatinya akan merasa cukup dengan dunia. Tidak akan gelisah, tidak akan resah, tidak akan haus, tidak akan lapar, tidak akan merasa kekurangan. Dengan dunia selalu merasa cukup. Nah, ibu bapak merasa cukup dengan dunia ini adalah anugerah Allah. Qad aflaha man aslama rizqahu kafafan wa qad Allahu anta. Bahagia orang yang hatinya qanaah. Bahkan ibu bapak, kata Nabi, mangkana fi yaumihi, siapa yang di waktu paginya, man asbaha minkum ya mu'afan bi jasadi inda qutu yaumi, siapa yang di waktu pagi hari badannya sehat, kemudian memiliki makanan untuk dimakan pada hari itu, aminan bisirbi, kondisinya aman, pakana mahizat lahu dunia, maka ya seperti memiliki dunia dan seluruh isinya. Ini bagi orang yang hatinya qanaah. Makanya kata Imam Asy-Syafi'i,
Ya zama kunta dza qalbin qanut wa anta wa malikul dunya sawa. Selama kita memiliki hati qanaah, ibu bapak, maka kita dengan para raja, para orang-orang yang terkaya di dunia ini sama, ya. Karena hakikatnya kekayaan itu tergantung hati kita. Kemudian yang ketiga, kemuliaan orang yang banyak mengingat kematian, nasyatul ibadah, akan semangat dalam beribadah. Kalau banyak ingat kematian semangat, Bu. Baca Quran akan semangat, berzikir akan semangat, bangun malam akan semangat, kemudian ke masjid berjamaah semangat, kemudian hadir di majelis ilmu semangat. Kalau kita banyak ingat mati. Ibu bapak, karena dengan kematian, ibu banyak ingat kematian, hati kita akan lembut, ya. Hati yang lembut itu ibu bagaikan tanah yang subur. Kalau tanah sudah subur, pasti ibu kalau tanah sudah subur pasti akan apa? Akan menumbuhkan berbagai tumbuhan-tumbuhan. Nah, ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semangat ibadah, semangat amal soleh. Sebaliknya ibu bapak, man nasiya dzikrul maut, kata Imam Ad-Daqqaq, siapa yang melupakan zikrul maut, yang tidak ingat mati. Nah, ibu sepohok karena maut. Ya. Allah muzila bitsalatatin, Allah akan menghukumnya dengan 3 perkara. 1, taswifut taubah, diakhirkan tobatnya. Jadi susah untuk bertobat, susah untuk meninggalkan dosa, susah untuk meninggalkan maksiat, susah untuk meninggalkan pelanggaran syariat. Berat ibu. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Makanya ibu, kalau manusia disusahkan, disulitkan untuk bertobat, maka dipastikan matinya dalam maksiat. Na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua, tarku ridho bil kafa. Kalau orang sudah tidak ingat mati, tidak ingat al-maut, maka ibu tidak akan pernah merasa cukup dengan dunia. Tidak ada hati qanaah, selalu kurang dan kurang. Kalau manusia sudah tidak merasa cukup, maka akan timbul sifat serakah. Seperti para koruptor, ya, yang tertanggung-tanggung kayak yang kemarin yang ditangkap Jaksa Agung. Ibu berapa? Hampir 1 triliun di rumahnya, betul gak? Betul. Emas 52 kilo. Ibu pernah lihat emas 52 kilo? Allah, paling kita mah 52 kilo teh beras ibunya. Allah, bukan emasnya. Allah Akbar. Itu tidak merasa cukup dengan dunia, kurang dan kurang. Ibu bapak, akhirnya dia tersiksa dengan dunia, ya. Dunia itu uang sudah dikumpul, akhirnya ibu dirampas, dianya masuk penjara. Itulah orang yang lupa ibunya akan kematian, merasa dunia akan abadi, padahal esok atau lusa diwafatkan oleh Allah. Yang terakhir, takasul bil ibadah. Kalau orang ibu bapak melupakan kematian, tidak ingat mati, tidak zikrul maut, maka akan malas beribadah. Ke masjid itu berat, kemudian baca Quran berat, berzikir berat, ke majelis ilmu berat. Karena ibu hatinya sedang lupa akhir dan lupa kematian. Nah, ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan ibu bapak hadis Nabi ini jadi pelajaran bagi kita, bahwa orang yang paling istimewa yaitu orang yang paling baik akhlaknya, orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang paling istimewa dan orang yang paling cerdas, banyak mengingat kematian, dan kita memohon kepada Allah ketika kita wafat, ibu bapak ada dalam husnul khotimah. Ketika kita wafat ada dalam ketaatan, ada dalam kebaikan, sudah bersih tubuh ini dari perbuatan haram. Ketika kita wafat sudah bersih tubuh ini dari
dari dosa-dosa dan maksiat-maksiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.